Jadi tadi bulu utang. Oke. Hai good people, apa kabar? Selamat sore, senang sekali karena pada edisi minggu hari ini tepatnya 8 Maret 2020 saya Winona bisa hadir kembali dalam No Can Show Live. Nah, senang sekali karena pada kesempatan sore hari ini saya tidak sendiri tetapi bersama teman-teman saya yang semuanya adalah perempuan-perempuan hebat. Kami sedang menikmati suasana minggu sore ya di Hotel Halogen. Ya, ini ada pisang goreng ya, boleh dicicip ya. Karena walaupun saya sibuk, saya masih sempat-sempatin loh bikin pisang goreng. Oke, good people. Senang sekali karena seperti biasa setiap 8 Maret itu diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day. Nah, ini dirayakan setiap tanggal 8 Maret. Hari Perempuan Internasional ini pertama kali dirayakan pada tanggal 28 Februari 1909 di New York dan diselenggarakan oleh Partai Sosialis Amerika Serikat. Dan tentunya ada alasan kenapa ada sebuah hari ditujukan untuk perempuan dan jadilah agenda ini cikal bakalnya di 28 Februari ya. Kemudian dalam sejarah peristiwa itu pasti ada runutan sejarahnya dan jatuhlah setiap tanggal 8 Maret diperingati sebagai International Women's Day. Dan pada kesempatan hari ini pas tepat 8 Maret, good people, saya ingin mengajak kedua perempuan-perempuan hebat di Merauke untuk kita berbincang-bincang. Nah, good people, seperti biasa bahwa No Can Show Live didukung oleh Halogen Hotel, kemudian Eramas Group, Sinarmas Multifinance, Valentine Cafe, Pinang Sire Restoran, Rumah Makan Weda Seringgu, Mirajaya Bakery, Fiona Cake, kemudian juga Donat Kiran Patisserie, Core Inn Hotel, Swiss Bell Hotel, Muka Makan Cake, Waterpark Kelapa Gading, Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Merauke. Dan tentunya seperti biasa senantiasa disiarkan secara langsung lewat info kejadian Kota Merauke. Dan figur dari kedua teman-teman saya ini pasti juga sudah sangat familiar di Merauke ya. Langsung saja saya menyapa, selamat sore Kakak Oktovina Amtop. Beliau adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Merauke. Apa kabar Kakak Okto? Senang sekali Kakak Ibu bisa hadir ya. Kita sedikit berbincang-bincang terkait peran perempuan. Nah, yang di tengah saya ini ya sebagai adik, sebagai sister juga Kakak Susan Kandaimu, beliau juga adalah founder dari warung belajar atau Warbel ya di wilayah Wendu. Dan kita tahu kiprahnya luar biasa, sangat mendukung keberadaan potensi anak-anak muda yang harus dikembangkan. Nah, senang sekali ini Kakak Ibu, Kak Oktovina dan juga Kakak Susan dalam memperingati Hari Perempuan Internasional. Mungkin kayak di Merauke ini sebenarnya kok sepi-sepi saja ya. Cuma kita bertiga saja kah yang memperingatinya. Ataukah bagaimana para good people di rumah ya, ibu-ibu ya, remaja-remaja putri, apa yang sedang bikin apa hari ini? Oke, kalau terkait peran ini, saya percaya sekali bahwa kakak ibu saat ini sedang sangat sibuk sekali ya. Nah, tetapi kita mau bincang-bincang terkait peran, tanggung jawab, baik di rumah maupun di luar rumah, kemudian tanggung jawab juga sebagai seorang ketua Bawaslu tentunya memiliki peran yang luar biasa. Tapi yang kita mau soroti ini bagaimana dalam pembagian waktu, karena tidak hanya konsentrasi di kantor saja ya yang membutuhkan energi, tetapi juga dalam hal pengasuhan anak, mungkin waktu-waktu yang harus dibagi untuk anak-anak. Tapi kayaknya kakak ibu ini masih, kalau kita lihat di media sosial masih bisa selfie, foto-foto. Ya itu mungkin bagian dari me time ya. Untuk perempuan
juga berhak untuk happy Iya. kan? Siapa bilang begitu Begitu menikah, begitu menikah, Iya, begitu atau- punya anak, iya. begitu banyaknya jadwal yang begitu padat, terus kita tidak punya waktu untuk diri Iya. sendiri. Oh itu kalau bisa jangan ya good people ya. Kalau bisa seperti kami ini yang biasa muka-muka selfie. Tapi itu mungkin bagian dari bagaimana kita juga bisa membahagiakan diri sendiri ya. Nah, kakak ibu bagaimana? Ya, baik, terima kasih. Selamat sore warga masyarakat Kota Merauke yang saya cintai. Di sini kami ketemu dalam rangka Hari Perempuan Internasional. Perempuan Internasional. Yang pertama mungkin terkait dengan kami sebagai perempuan. Kami sebagai perempuan, peran kami di dalam, ya mungkin tadi sudah dibuka, mungkin dari dalam keluarga dulu, bagaimana kita bisa membagi waktu dengan situasi sikon di mana kita punya suatu pekerjaan yang wajib atau rutinitas yang kita kerjakan, kemudian kita bisa membagi waktu dengan keluarga di rumah. Itu sangat-sangat bagaimana kita mengatur diri kita sendiri. Di dalam ini kami sebagai peran perempuan, mungkin yang untuk saya bisa menyampaikan menurut saya sendiri, kalau kita melihat situasi perkembangan ini sudah boleh dikatakan era reformasi sudah global. Artinya kita perempuan juga bisa mengangkat martabat dan harkat diri kita sendiri. Bagaimana kita memotivasi orang lain, ini yang perlu kita sama-sama. Bahwa pada zaman dulu mungkin laki-laki mengatakan bahwa perempuan harus urusannya di belakang, tapi sekarang tidak. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Jadi perlu adanya keseimbangan dengan peran kita, di mana kita sebagai orang tua, kita sebagai, ya boleh dikatakan dengan figur yang dimana mungkin warga masyarakat Kota Merauke tahu bahwa ini dia sebagai ini. Itu ada suatu motivasi, dorongan dalam diri kita sendiri dulu untuk kita mencapai pada suatu tujuan yang kita inginkan. Dengan itu kita bisa membagi juga, perlu adanya regenerasi kepada teman, saudara, sahabat. Ini loh ada jalan, jangan kita ketinggalan. Benar. Apalagi kita sebagai perempuan ini harus kita menunjukkan sesuatu yang unik pada diri kita, itu kita bisa mampu bersaing dengan, terutama pada hal mungkin kita punya pendidikan, bagaimana kita bisa melihat situasi-situasi, peran-peran kita untuk istilahnya jangan kita menunggu, tapi kita yang harus mengejar bola untuk membuka jalan, proaktif itu. Mungkin seperti dan itu. ada dalam dunia saat ini di mana kita bisa bersaing di level-level kehidupan dan juga bersaing juga dengan laki-laki. Kenapa tidak ini harus benar. Dan Kakak Oktovinanto ini sudah membuktikan gitu bahwa punya kemampuan yang bisa disejajarkan dengan laki-laki seperti itu. Iya kan Kakak? Iya. Oke, luar biasa sekali. Nah, Kakak Susan, apa kabarnya ini? Baru selesai mengikuti kegiatan juga kemarin ya? ya baik sekali kakak. Ya. Gimana bisa cerita? Oh ya, kalau Ini sorry agak sedikitnya mungkin karena ini ya Pengeras ya. soalnya terlalu nyaman, kadang-kadang terlalu ada di zona nyaman juga kurang bagus bagi kesehatan mungkin ya. Harus berani keluar ya kan? ya, betul. Perempuan yang hebat itu juga harus berani keluar dari zona nyaman gitu untuk membangkitkan semangat orang lain, maksudnya begitu loh. Betul jadi sekali. sedikit dingin-dingin. Iya, buat warga Kota Merauke yang sedang menonton No Cane Show di Info Kejadian Merauke, khususnya untuk perempuan, saya mengucapkan selamat Hari Internasional Women Day. Dan ya, untuk kita perempuan
khususnya yang di wilayah Merauke, Mhm. teruslah maju untuk mengembangkan talenta-talenta yang kita punya. Kalau saya sendiri secara pribadi, saya sangat bersyukur sekali karena hidup saya pun dibantu oleh, saya punya orang tua angkat, Pastor Andi. Jadi ketika saya selesai dari D3 Sekretaris Sentra Jakarta, saya kembali dan saya melihat ada hal-hal yang memang perlu kita mensupport secara sukarela, artinya mungkin sebagai volunteer ya. Dan itu yang saya coba lakukan dari saya pulang 2014 sampai hari ini. Dan secara khusus saya mendukung adik-adik perempuan Mhm. yang memang mereka ingin maju, ingin mencoba hal baru, tetapi mereka mungkin belum tahu saya harus kemana gitu. Tapi ketika mereka sharing ke saya, kakak saya mau ikut ini, kira-kira kakak bagaimana? Oh iya, saya bisa bantu. Dan saya bersyukur memiliki rekan-rekan yang luar biasa tentunya. Yang biasa di luar juga. Ada juga saya punya coach, yaitu yang paling luar biasa, saya punya coach kakak Winona Iya, karena dengan kakak Frankie itu sangat-sangat terbantu sekali. Jadi menurut saya untuk kita yang perempuan muda, khususnya mungkin yang mahasiswa ataupun yang masih sekolah, ketika kamu ingin menjadi sesuatu, kamu coba sharing kepada orang-orang yang mungkin bisa membantu kamu mewujudkan mimpi yang sedang ingin kamu capai, begitu. Iya, jadi good people, terutama nih buat yang muda-muda atau juga ya yang wanita dewasa yang sebenarnya punya potensi ya, kakak Ya. ibu ya, itu harus berani mengeksplor Ya. gitu ya, jangan dipendam Ya. seperti itu. Mungkin kayak, Iya. ya kan mungkin kayak kita punya kemampuan tertentu, kita kembangkan dan itu mungkin secara ekonomi bisa menghasilkan, Iya, kenapa kenapa tidak? tidak? Betul. Iya, kalau dalam perjalanan karir kakak Oktovina seperti apa? Pasti juga jatuh bangun kan? Oh, iya. Tidak sampai langsung tiba-tiba ada di posisi seperti sekarang ini kan? Pasti penuh perjuangan juga. Nah, perjuangan seperti apa yang paling mengesankan dalam hidup kakak Oktovina? Baik, mungkin pertama saya akan menjelaskan di sini ketika saya selesai kuliah tahun 2007, Iya. saya datang ke sini sampai pulang ke Merauke untuk mau lamar pekerjaan saja itu sangat susah. Susah. Itu 2007 ya? 2007 bawa berkas masuk di kantor bupati pun juga itu sangat susah pada saat itu. Apa yang saya harus lakukan? Ketika saya lihat teman lain bisa, kok saya tidak bisa? Itu menjadi motivasi untuk saya. Dan jurusan yang saya ambil pada saat itu memang langka di Kabupaten Merauke, jurusan sosiologi. Ketika ada alternatif lain yang saya ambil dari situ, saya memulai dengan mengikuti program Akta Mengajar. Program Akta Mengajar ini membantu saya. Tahun 2007 selesai, saya lalu mulai mendaftar ke masuk persyaratan di sekolah-sekolah, dan yang menerima saya dari persyaratan itu adalah KPG KAS Papua Kabupaten Merauke. Itu pertama kali saya mulai dari situ, dan memang dengan awal yang tidak punya, tetapi saya punya niat, keberanian. Saya dari sekolah ke sekolah sering mengambil jam pelajaran di mana untuk melengkapi beban saya punya untuk menunjang SKS atau jam mengajar. Itu saya berusaha dari nol. Saya berusaha dari sekolah ke sekolah, pernah mengajar di SMA John, pernah mengajar di SMA Jati-Jati. Itu salah satu motivasi yang memang saya awalnya dari sepeda. Saya naik sepeda bekas. Untuk saya dayung ke arah KPG yang Jalan Unggatmit yang sekarang sudah aspal bagus itu. Dulu belum ya? Oh, belum. Sadisko tanpa irama waktu itu. Kalau hujan itu jalan tuh rusak. Jadi kami akan jalan dengan menggunakan sepeda pada saat itu, dan kebanyakan siswa pada saat itu juga dapat kasih bantuan. Waktu itu masih Bapak Dr. Andus John Bagaipse pada saat itu. Kami dapat bantuan itu, saya juga termasuk pakai sepeda. Ketika itu pelan sampai dengan kalau kita lihat dari dimana tadi taraf ekonomi, memang saya boleh bilang susah pada saat itu. Jadi
ketika saya mulai dari situ, motivasi saya, akhirnya saya tes pegawai. Tes pegawai pun 3 kali tidak tembus pegawai. Saya coba yang keempat, dan keempat itu saya punya keberanian. Saya mengusulkan waktu itu belum BKD, tetapi masih kabak kepegawaian. Ketika itu saya masuk, pada saat itu Bapak Seles Kawal. Saya masuk untuk menceritakan sedikit, Bapak ini kira-kira bagaimana ketika ada formasi, mungkin mata pelajaran ini bisa di dalam guru mata pelajaran sosiologi. Puji Tuhan, formasi itu dikeluarkan. Dan untuk pada tahun 2009 kami tes pegawai untuk jurusan sosiologi untuk Kabupaten Merauke cuma 2 orang. Dan saya salah satu anak Papua yang saya yakin 100% akan tembus pegawai. Itu punya satu keyakinan keyakinan yang luar biasa, saya pasti bisa, karena memang peluangnya pas sekali. Iya, pas sekali. Jadi pada saat itu kami cuma 25 orang, tetapi di situ anak Papua saya sendiri, dan itu sudah ada stabilo orange. Itu meyakinkan bahwa besok saya tembus pegawai, dan itu yakin 100%. Terima kasih, puji Tuhan. Akhirnya saya dari situ, kalau dari segi ekonomi ya saya hidup dengan pas-pasan, dengan sederhana yang seperti itu. Ini tentu true story yang sangat menarik dan mungkin belum diketahui oleh banyak orang. Yang sekarang mereka melihat Kakak Oktovina ini ada di 01-nya Bawaslu Merauke. Nah, tetapi mengulik kembali sejarah untuk sampai di tahap seperti ini, nah itulah yang tidak mudah kan, dan harus berani gitu setiap kita menerima tantangan itu. Oke, selanjutnya setelah itu saya tembus pegawai, dapatnya di SMA Negeri 3 Merauke. Dari situ kebetulan tahun 2014 atau 2015 pemilihan bupati, naiknya Pak Freddy. Itu saya pengawas TPS. Pengawas TPS dulu ya. Saya sebagai pengawas TPS. Jadi bagi pengawas TPS yang nanti ya. Saya dari pengawas TPS. Itu ikut pertama kali, tapi saya belum terlalu pahami apa itu aturan undang-undang yang mengatur dalam Bawaslu terkait dengan KPU. Itu saya belum terlalu paham sama sekali. Ketika tahun 2017 pemilihan ulang, saya coba tes untuk Panwas. Waktu itu masih Panwas, belum Bawaslu. Saya coba tes, mengikuti tes seleksi Panwas. Puji Tuhan saya diterima. Jadi benar-benar nih jenjangnya nih memang dari level paling dasar sekali ya, yang tidak ada sama sekali. Dan mungkin bahkan tidak terfikir bisa ke arah sini. Oke, jadi tes. Setelah saya mengikuti tes Panwas, puji Tuhan kami 3 orang yang lolos, salah satunya saya sendiri. Kemudian dari tes Panwas untuk dia menjadi badan Bawaslu Kabupaten, itu pun juga kami seleksi kami tes ulang lagi, sampai dari 40 peserta sampai tinggal 5 yang masuk. 5 yang masuk lolos persyaratan itu. Terus kami dari hasil tes 5 orang itu salah satunya saya sendiri, dari 4 laki-laki. Akhirnya kami mengikuti seleksi tes, kemudian lihat 5 yang lolos, 4 laki-laki, 1 saya sendiri. Terima kasih kepada saya punya teman 4 orang yang telah memilih saya sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Merauke. Seperti begitu. Tapi sebelumnya itu pernah terbayang tidak kalau kakak itu maksudnya bakal punya posisi sebagai orang yang bekerja di Bawaslu? Sama sekali tidak terbayang ke hal itu. Itu mungkin jauh dan saya antara tidak sosiologi berpikir, dan Bawaslu. itu saya tidak berpikir bahwa nanti suatu ketika akan seperti ini. Saya cuma istilahnya ingin mencoba, coba saja melangkah, lihat teman lain, ada termotivasi di saya punya diri, saya mencoba, dan mencoba itu dia akhirnya bisa terjawab sesuai dengan. Jadi tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, kalau kecuali kita punya niat pasti dia pasti menjawab. Dan punya satu tetap semangat berani menghadapi tantangan apapun. Jadi untuk good people juga jangan cepat hopeless gitu, karena figur-figur yang ada saat ini juga tidak langsung berada di tahta singgasana semua melalui proses kan, dan proses yang sangat panjang.
Dan itu ketika kita menghadapi sesuatu hal yang kita inginkan, kita bawa semua dalam keyakinan kita. Satu yang saya pesan, jangan lupa berdoa, karena doa tuh paling mampu dari semua. Itu merupakan dasar yang paling sekali. utama ya, Iya. doa gitu ya. Iya. Oke, luar biasa nih, saya sangat terharu sekali, dan saya juga baru tahu nih Good People bahwa seorang Kakak Oktavinantop ini tidak berdiri langsung ada sebagai 01 Bawaslu Merauke, tetapi dengan sebuah perjalanan panjang yang luar biasa, dan ini yang patut ditiru oleh anak-anak muda. Oke, mungkin juga Susan bisa memetik pelajaran dari apa yang dilakukan, yang dialami juga oleh Kakak Oktovina ya. Jadi kalau saat ini ada tantangan-tantangan sedikit, itu anggap itu apa, batu-batu kerikil ya, mengasah kita untuk menjadi lebih kuat, menjadi tajam gitu. Jadi belum seberapa kan, belum naik itu tadi apa, sepeda. belum naik sepeda Susan, sekarang tuh Belum joget di atas sepeda gitu ya. Iya kan Kakak? Iya kan? Belum naik sepeda. Oke. Ya memang itu yang kita harus pelajari dalam kehidupan, melihat sosok siapapun, apalagi itu perempuan, ketika ada dia di puncak sebuah kepercayaan, jangan lihat yang sekarang, lihat yang jejak rekam sebelumnya. Pasti kita juga akan merasa bagian dari perjuangan itu. Oke. Sekarang Susan ini, berarti Susan kok belum seperberapa perjalanan. Kalau saya kayaknya masih baru, tapi hal yang paling membuat saya terkesan itu ketika saya punya orang tua angkat, Pastor Andreas Tornumbi Projo, menyekolahkan saya di Jawa, waktu itu di SMP Bruderan, dan tinggal di asrama Pantirini. Saat itu saya sudah SMK kelas 3. SMK kelas 3 ujian, saya jatuh di bahasa Inggris, dan pastor sampaikan, oke, kamu pulang. Tapi saya bilang sama Bapak, Bapak kasih saya kesempatan dulu. Saya ikut ujian tahun yang berikutnya, kalau saya tidak lulus berarti saya akan pulang. Tapi dalam proses berjalan saya juga ikut di paket C, jadi paket C dan sekolah. Dan puji Tuhan di tahun berikutnya saya lulus gitu. Dan Bapak bilang, berarti kamu tidak usah pulang, kamu lanjut ke Jakarta. Dan itu yang membuat saya sampai hari ini memang terus bersemangat untuk membuktikan khususnya saya punya orang tua angkat, Pastor Andi, bahwa ketika beliau memberikan kepercayaan kepada saya pegang kepercayaan itu, dan saya membuktikan sampai dunia hari ini bahwa saya mampu dan bisa menjaga kepercayaan itu ya. Iya, betul sekali. Gitu, Kakak. Jadi juga tidak cepat langsung patah arang gitu. Iya. Apalagi kan kayak pengalaman Susan kan sekolahnya di Jawa, kayak gitu ya, pasti tingkat kompetisi juga cukup tinggi kan di sana. Sekali, ya. Mungkin punya banyak alasan untuk membuat kita tuh minder, ya kan Kakak Ibu ya? Waduh, down, lihat mungkin kita juga secara fisik juga sedikit berbeda. Apalagi dalam satu SMK Penabur itu saya sendiri yang Papua. Tapi ada yang naksir tidak waktu itu? Iya, pasti ada. Mereka lihat berbeda begitu. Kakak Ibu saja sekarang banyak yang naksir. Maksudnya naksir udah jadi narasumber. Ya, bisa. Minum dulu. Oke, benar sekali ya, bahwa sebagai seorang perempuan yang kuat itu bukan karena kita memiliki taruhlah kekayaan atau hal-hal yang sifatnya fisik ya, Kakak Ibu, tapi tetap terutama spirit, iman kita, keyakinan kita, tambah lagi skill, pengetahuan itu yang akan melengkapi seorang perempuan itu, dia bisa menjadi kuat seperti itu. Nah, Kakak Ibu yang juga pada akhirnya ya dari guru terjun ke dunia politik seperti ini ya, dan ini tidak menyangka. Tetapi bagaimana Kakak Ibu melihat secara luas ya, kita punya adik-adik ini untuk punya keberanian tidak untuk ada dalam persaingan seperti saat ini. Baik, terima kasih. Kalau saya lihat sebenarnya adik-adik ini ada punya suatu kerinduan akan perubahan, itu ada bagi setiap individu, entah itu individu maupun kelompok. Merasakan kerinduan itu, cuma mungkin
Kalau ini mungkin kurang bertanya, kira-kira ini dari mana sesuatu yang kita dapat. Saya kira khusus untuk kita perempuan Papua ada banyak-banyak hal yang perlu kita tanya dan untuk memotivasikan diri. Bagaimana kita bisa maju? Ini ada jalan. Iya. Ini ada jalan. Sebenarnya banyak hal, cuma karena kurang pendekatan. Ya. Iya. Pendekatan. Artinya kita jangan menunggu bola. Betul. Kita yang harus kejar bola. Betul. Kita harus kejar bola, bagaimana kita bisa menangkap bola itu dengan hal yang positif. Ini persaingan yang sehat, sehingga hal-hal yang positif itu bisa membawa kita juga ke hal-hal yang baik. Betul. Untuk bagaimana kita bisa sama dengan orang lain. Iya. Dan kita harus berpikir positif. Kemudian sifat rasa malu itu Betul, buang. buang jauh-jauh. Buang jauh-jauh. Buang jauh-jauh. Setuju. Tidak boleh lihat gini terus kita mau maju, kita serba salah. Kita mundur. lihat dengan Terus mundur. kayak kita sering kan membanding-bandingkan diri Membandingkan kita itu sama tidak orang boleh, lain, terus tidak jadi boleh, tidak boleh. minder. Cara itu kita Iya, pakai. betul. Ini Iya. sekarang sudah istilahnya demokrasi. Setuju. Ini demokrasi, jadi malu bertanya sesat di jalan. Artinya kau tidak mau maju berarti. Jadi kesadaran, motivasi itu dorongan dari diri sendiri. Kenapa di sana bisa, coba kita pergi tanya sesuatu hal. Contoh Setuju. seperti adik perempuan. Saya bangga ini dia. Iya. Artinya ada banyak deh cerita sedikit menggali potensi-potensi. Waduh, saya bilang bagus. Berarti perempuan Papua yang lain juga, mari kita sama-sama, ini ada jalan. Iya. Itu yang perlu kita benahi. Iya, dan harus itu tadi ya kakak ya, punya keberanian Iya. untuk bertanya begitu. Kenapa kakak sampai di posisi ini? Iya. Mungkin dengan kita mau bertanya, berani bertanya menunjukkan kerendahan hati juga ya. Iya. Dan ini sebagai sikap bahwa kita menghargai keberhasilan orang lain di mana kita mau belajar Iya. mengikutinya, bukan sebaliknya ketika kita melihat orang lain berhasil dengan sikap yang ya sering kan kita padahal mereka tidak tahu Iya. bahwa untuk mencapai di posisi ini sudah berdarah-darah di Iya, di belakangnya ya. belakang. Jadi Ada yang naik sepeda. Iya. Iya. Nah, kayak Susan juga ya beberapa kali punya berbagai prestasi, Iya. terutama kemarin juga dengan Festival Fashion Fashion Award, Award, membawa adik-adik kita dan teman-teman juga bisa ada di posisi untuk kompetisi nasional ya Iya, di Jogja. Ini juga bukan hal yang langsung kita lihat Selalu. ada di Jogja, tapi sebelum-sebelumnya ini ada jatuh bangun jatuh juga bangun. di belakang Iya, itu. iya, Nah, betul. pengalaman itu apa yang Susan petik dari pengalaman tersebut? Kalau terkait kegiatan kemarin Festival Fashion Award itu memang kita harus punya jaringan lalu 4G aja ada komunikasi, jaringan. ya. Maksudnya punya orang-orang yang bisa membantu kita untuk berkembang. Artinya kita punya teman, tapi teman yang seperti apa? Iya. Gitu. Tidak hanya teman yang hanya untuk jalan-jalan, selfie, tapi teman-teman yang ketika kita menyampaikan sesuatu, oh dia bisa Dia kasih appreciate, saran, ya. iya, dia bisa mendukung kamu kesini, kamu kesini, kamu kesini. Nah kita butuh teman-teman seperti itu Yang juga. bisa membangun kita Iya. ya. Iya, Membangun kita. teman-teman Iya, yang benar. bisa membangun, dan itu saya kemarin sama-sama dengan adik Juliana Paula Teraka yang memang saya bantu dia, dan dia memang punya keinginan juga untuk maju iya, juga. untuk maju, untuk apa ya, berkembang di dunia fashion begitu. Dan yang paling mengesankan itu H-1 baru kami dapat tiket, dan itu luar biasa sekali karena berkat jejaring komunikasi itu yang menjadikan kita untuk petunjuk-petunjuk orang-orang ini membawa kita ke orang-orang yang bisa mensupport kami. Iya. Seperti, dan akhirnya terjawab, dia bisa pergi ke Jogja Iya, iya. dan kembali ke Iya. Merauke. Mungkin Seperti bukan itu. semata-mata untuk berkompetisi di sana ya, Iya. tetapi juga sebagai ajang pembuktian bahwa anak-anak Papua itu punya talent yang luar biasa. Iya, Iya. betul Dan sekali. ketika itu disejajarkan dalam kompetisi itu,
kita membangun rasa percaya diri kita Iya. kan, benar Iya. ya, Kakak Ibu betul. ya, Iya. bahwa kita ini sama, gitu, Sama. walaupun kita ada di ujung Indonesia, tetapi Iya. soal talenta, skill, kemampuan itu kita tuh nggak ada bedanya, kita sama gitu dengan Betul mereka. sekali. Nah, dengan cara seperti begitu kan sebenarnya Susan sudah membuka satu pintu Iya. sebenarnya untuk anak-anak muda berani berkreasi. Betul, betul. Nanti berarti dengar-dengar nanti Kakak Oktovina juga bisa Iya, jadi model. Oh bisa, kalau dulu juga bisa jadi Oh, model. oh. Model itu kan sebenarnya tidak secara body profesional, tapi semua bisa berekspresi sesuai dengan ekspresi dari masing-masing Iya, seperti iya. itu. Iya, siap. Kami tunggu nanti edisi berikutnya, kami Siap. akan ada di panggung catwalk ya. Runway Merauke ya. Runway. Oke, siap Kakak Ibu? Siap ya? Siap. Nah, tapi memang saya kira ini ide yang menarik juga ya, bagaimana memunculkan figur-figur perempuan, apalagi seperti Kakak Okto dan juga Susan menjadi inspirator bagi kita punya anak-anak Papua nih, Iya. anak-anak muda Papua yang sebenarnya Tuhan sudah kasih anugerah yang luar biasa. Luar biasa. Tinggal bagaimana kita SDM-nya tuh mengembangkannya. dipeles. Benar sekali. SDM-nya tuh datang iya. dari pribadi. Iya. Bagaimana Iya. pribadi itu dia bisa melihat dengan situasi. Iya. Mhm. Ini apa yang kita harus buat untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan tadi. Iya. Itu kembali ke diri pribadi. Dan kita mungkin harus punya mimpi Iya, juga iya, ya. mimpi ke Harus depan. punya mimpi. Iya, jangan mimpi sambil tidur ya tidur terus. Terus di sambil tidur digember. Tidur. Artinya mimpi untuk mencapai mimpi itu Iya. kan kita harus melangkah, harus Melangkah. bekerja Iya. gitu. Ora et labora. seperti Iya, itu. iya, setuju. Kayak luar biasa ya. Saya makin gemes nih kayaknya. Oke, Kakak Oktovina ya, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan untuk good people, terutama kita punya adik-adik mereka yang mungkin suatu saat punya mimpi juga sama seperti Kakak Oktovina ya, bisa bergelut di dunia politik, bahkan bisa menjadi seseorang yang saat ini dengan posisi yang luar biasa ini bisa disegani. Oh, itu kakak itu tuh yang oke ya, tapi tidak hanya secara luar saja, tapi juga harus diimbangi dengan kemampuan, skill dan sebagainya. Silakan Kak Oktovina. Ya, baik. Kalau kita lihat dengan situasi tadi di mana saya sudah sampaikan mungkin awal perkembangan-perkembangan, saya cuma minta kepada kami khususnya kaum perempuan, untuk kaum perempuan terutama kami perempuan Papua. Perempuan Papua ini kadang itu tadi yang pertama mungkin rasa minder dengan situasi, dengan ini yang ada, akhirnya Iya. kita pelan. Sebenarnya jangan kita berpikir yang ke situ. Mari kita bersaing secara sehat Iya. untuk mencapai kompetisi. Entah itu persaingan baik itu dari segi apa saja aspek. Iya. Mau baik ekonomi, pendidikan, dari aspek sosial. Yang penting kita punya niat, ada keberanian, itu pasti ada jalan keluar. Untuk lebih percaya diri, mampu, itu kita juga minta saudara, keluarga yang ada di sebelah kami yang punya segudang pengalaman. Karena pengalaman itu merupakan guru terbaik dalam hidup. Iya, setuju. Luar biasa. Berarti yang sekarang kata kunci yang saya ingat dari Kakak Oktovina, naik sepeda. Ya, ya. Jadi kalau naik sepeda ingat sejak Kakak Okto pernah Ya, berdarah-darah di sepeda. Tadi istilahnya apa Kakak? Jalan disco Jalan tanpa lagu. disco tanpa jalan Di disco jalan tanpa Onggat lagu. Meet. Pasti karena harus berkilah jangan sampai jatuh. Apa Iya. kayak betul susah. Iya. Jalan Ya. disco karena jalannya memang harus waktu pada membuat saat itu, kita berdisco iya. tanpa lagu Ya, ya. betul Ibu. Tapi kan kalau sekarang pakai mobil kan semua Sudah mulus gitu dan ya. sudah pakai lagu sekarang. Jadi nanti ajak kami jalan-jalan Oh, ya, ya. bisa, Kakak. bisa. Luar biasa. Oke, Susan. Iya. Spirit apa nih yang mau dibagikan untuk sesama remaja, pertama anak-anak Papua? Anak-anak Papua. Kalau dari saya mungkin yang pertama itu dukungan keluarga, lalu yang kedua itu teman. Teman, pilihlah teman yang bisa mendukung mewujudkan mimpi kamu. Lalu komunikatif itu perlu sekali, dan juga
jejaring. Jejaring Ya, itu jejaring itu penting. sangat Jejaring. penting. Jejaring. Ya, kalau tanpa jejaring juga kita tidak akan mewujudkan mimpi. Kan begitu. Jadi buat khususnya buat kita yang anak-anak muda, apalagi yang mahasiswa, anak sekolah, ketika kamu punya mimpi, carilah orang-orang yang bisa mewujudkan mimpi kalian menjadi nyata. Gitu. Contoh saya sendiri, saya itu pertama suka dengan radio. Nah, ketika saya berkomunikasi dengan Kakak Winona, akhirnya Kakak Winona bilang, kamu ke radio dan langsung kita siaran. Dan sampai hari inilah kami terus membangun hubungan yang baik, begitu. Jadi mau mewujudkan mimpi harus mencari orang-orang yang sesuai dengan apa mimpi kamu, seperti begitu. Susah, good people. Susah membaca sangat terharu sekali. Oke, luar biasa perbincangan kita pada sore hari ini, good people, dalam edisi ya, kita memperingati Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day, dan kita bagian dari dunia ini untuk melakukan perubahan. Jadi siapapun kita, good people, sebagai seorang perempuan, mau itu anak, remaja, wanita dewasa, bahkan orang tua sekalipun ya, Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Berarti disitulah Tuhan ingin kita berguna untuk orang lain dengan apa yang kita miliki. Betul Nah, sekali. waktu untuk mencintai, mari kita mencintai orang-orang di sekitar kita, melayani masyarakat juga tentu dengan cinta. Kayaknya romantis gitu ya. Oke, Kakak Tomina, terima kasih ya. Nanti kita undang lagi kapan-kapan ya. Susan sukses dengan spiritnya untuk mendorong anak-anak muda. Oke, good people, saya Winona dan No Can Show Live akan segera undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas dari Hotel Halogen Merauke. Kami mengucapkan Hari Internasional Women's untuk Day. Women's Day. Oke, bye. Ya, silakan dicicipi, ini juga bukan buatan saya.